Perebut suami orang alias pelakor dan terlapor perzinahan membuat posisi Inara Rusli benar-benar terpojok. Kabarnya Inara terguncang secara psikis, terlebih melihat sikap Insanul Fahmi yang ternyata selain memohon tidak dicerai dirinya, publik kembali dibuat heboh dengan foto mesra Insanul dan Inara Rusli tampak bertemu sembari Inara menggandeng tangan Insan. Qadarullah lah semuanya, udah kehendak Allah juga. Ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka. Lihat ini, lihat di Ono berdua gitu kan, kayak nantangin bini tuanya gitu. Beredarnya foto mesra itu memicu spekulasi dari sejumlah netizen yang menilai Inara dan Insanul sebenarnya tidak benar-benar ingin berpisah. Sebagian warganet menduga sikap keduanya hanya untuk mendorong Mawa mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Aku lagi bikin lagu sekarang ini, judulnya Pelakor. Kok kamu nggak tahu malu? Nah, di belakangku kamu selingkuh. Nanya inspirasi lagi, udah jelas-jelas lagi terjadi begini. Inara justru mendapat serangan dari Virgon, sang mantan suami. Virgon membongkar sikap minus Inara yang diam-diam mau menjual rumah dan sudah menggadaikan BPKB mobil. Hal itu membuat mantan mertuanya Eva Manurung meradang. Saya tahu itu beli mobil dengan harga berapa, enak aja lu mentek-tekin. Terus karena atas nama lu anak lu mau singkirin. Selain itu, Virgon dipastikan akan menggugat hak asuh anak-anak. Oh itu udah pasti, karena sudah memberi contoh yang gak baik. Tertekan pemirsa, butuh penanganan dari psikiater. Tapi kabar terbarunya malah ketahuan gandengan lagi dengan Insanul Fahmi. Mendingan Mbak Inara Rusli menekuni bidang baru deh. Aku juga setelah berpikir-pikir layak juga kalau Virgon ini marah besar pemirsa. Sampai bongkar perilaku minus Inara Rusli. Serta akan mengancam gugat hak asuh anak. Sepertinya memang ini dramanya makin runyam gak sih pemirsa? Oke pemirsa, sudah ya. James menemani Anda di hari ini. Dan sekarang waktunya untuk saya James Purba pamit. Tapi jangan lupa untuk saksikan Slide Onis hari Senin sampai Jumat jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV Rubahja. Seleb. Have a nice day pemirsa. Bye-bye. Cukup lah, rumah tanggaku dah hancur. Julia Prastini alias Jule lagi-lagi bikin geger. Belum reda panas kabar mendua dengan petinju Safri Ramadan, Jule kembali bikin heboh. Dikabarkan ada main hati dengan influencer sekaligus atlet boxing, Yusman Kusuma alias Yuka. Isu ini mencuat setelah telegram asal Malaysia Alia Balkis atau Ayah membongkar dugaan cinta terlarang Yuka dengan Jule. Dengan raut muka penuh kecewa dihianati, Ayah mengeluarkan bukti kuat. Calon suaminya Yuka menyimpan nomor telepon Jule dengan nama laki-laki. Yang mirisnya, Jule bukanlah orang asing, tapi selama ini jadi teman curhat Ayah. Tapi diam-diam malah nelikung di belakang bak pagar makan tanaman. Ini cari kawan baik aku. Kawan baik yang memang baik lah. Yang macam kita curhat macam tu. Apa ada masalah kita cerita-cerita kan. You kan check nombor sama tak? Apa kau masih? Apa aku kawan? Aku kawan tapi kau hancur. Cukuplah, rumah tanggaku dah hancur. Tak mau kabar miring cinta terlarangnya dengan Jule makin liar, Yuka langsung buka. Cuma teman biasa aja. Ayah dan Yuka memang belum terikat hubungan pernikahan.
masih sebatas pacaran. Tapi terbongkarnya dugaan Jule rebut Yuka sungguh membuat Ayah terluka ganda. Dihianati pacar dan teman sendiri, Julia Prastini. Buat Ayah, maafin aku. Aku sadar aku nyakitin kamu dan itu salah. Harusnya aku lebih jujur dan lebih ngertiin perasaan kamu. Belum jua mulut publik terkatup membicarakan soal affair Jule Yuka, teranyar Jule terendus netizen tengah sering berada di apartemen Safri Ramadan dan berkali-kali kepergok setia mendampingi kekasih gelapnya bertanding. Dan di tengah isu panas yang menyeret mantan istri, Daehun sepertinya ogah ambil pusing. Seolah sudah beda dunia, Daehun yang pernah kecewa dihianati, ia pilih fokus pada kerjaan dan anak-anaknya. Secepat kilat bisa move on dan happy-happy lagi pasca resmi menduda. Di hidup saya nggak banyak yang nyesel, ya ikhlas. Ya, ikhlas itu kan menerima apa adanya. Kita nggak bisa atur masa lalu, kita nggak bisa atur masa depan. Yang kita bisa atur cuma masa ini. Penyanyi Raisa tak kuasa menyembunyikan duka mendalam yang masih terasa di hatinya. Belum genap 1 bulan ditinggal sang ibu untuk selamanya, Raisa kembali ke atas panggung dengan hati yang rapuh. Di depan ribuan penonton, ia tiba-tiba terisak membiarkan air matanya jatuh. Sejenak ia berhenti menyanyi dan mencurahkan isi hatinya. Itu cuma berubah alam aja ya. Tapi cintanya pasti terus ada dan pasti terus akan mengalir. Dan aku berdoa banget semoga suatu saat aku bisa berjumpa lagi dan berkumpul lagi. Ya, tahun ini memang tahun terberat bagi Raisa. Ujian maha dahsyat menerpa hidupnya. Ia kehilangan 2 cinta sekaligus. Cinta sejati dari seorang ibu dan cinta dari sang suami Hamis Daud yang telah berpaling hatinya pada wanita lain. Dan di penghujung tahun ini pula, Raisa resmi menyandang status janda. Setelah Senin kemarin Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi memutus cerai secara first take melalui e-court. Kami diberikan kesempatan untuk bukti tambahan, terus tadi sudah kami sampaikan bukti tambahannya, ada juga kesimpulan. Nanti kalau soal putusannya rencananya diupload. Putusannya itu diupload karena kan kita ajukannya melalui e-court, jadi nanti akan diupload. Pokoknya intinya akibat perceraian itu memang tidak menjadi isu, jadi itu semuanya fokusnya di sini adalah satu saja. Soal anak itu memang dari awal kita para pihak itu co-parenting, jadi sampai hari ini juga kan nanti ganti-gantian gitu. You know, Yaya tuh best friend saya. Kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia tuh setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak karena kita benar-benar baik pada hubungan kita saat ini. Saat Raisa terluka dan menangisi ujian yang menerpa, Hamis Daud justru sudah terlihat aktif melakukan aksi kemanusiaan dengan terjun langsung ke lokasi bencana banjir bandang Sumatera, tepatnya di Kabupaten Biren, Aceh Utara. Bapak satu anak itu begitu tercengang melihat betapa hancurnya kota Aceh akibat banjir bandang. Jadi sebenarnya pas waktu banjir itu permukaannya itu penuh dengan kayu-kayu yang kayak uruk semua tembok dan kafe, restoran, pemukiman semua itu dihancurin gara-gara kayu-kayu itu ya. Love, I'm still looking